Hai guys, welcome back to my channel. Jadi vlog kali ini adalah vlog trip aku pergi ke China. Ini aku pergi tanggal 12 Maret 2024. Aku flightnya malam, jadi nyampe sini pagi. Pesawat direct dari Jakarta ke Tianfu. Dari Bandara Tianfu Chengdu, aku langsung perjalanan ke kota Chongqing. Itu sekitar kurang lebih 2 jam. Jadi ke China kali ini aku ikut tour dari Chan Brother. Tripnya itu 10 hari 9 malam. Nah, ini kemarin aku ada beli stroberi di pinggir jalan. Jadi di sini tuh banyak banget yang jual stroberi kayak gini. Dan itu benar-benar manis banget stroberinya. Terus harganya itu sekitar 25 yuan atau 50.000. Tapi ini kayaknya aku belinya kemahalan sih. Soalnya di tempat lain itu harganya 15 yuan. Nah, jadi ini hari pertama kita itu acaranya free time. Jadi habis perjalanan 2 jam itu kita langsung di drop hotel di Chongqing. Ini aku nginep di Jinyi Executive Apartment. Ini aku nginep 2 malam di sini. Ini lumayan deket pusat kota sih. Jadi bisa jalan sekitar 1 kilometer gitu udah di pusat kotanya. Nah, ini udah hari kedua aku di Chongqing. Kemarin itu aku jalan-jalan di sekitar hotel aja. Nah, ini acara pertama kita itu bakal datang ke balai kotanya Chongqing. Nah, ini kayak gini balai kotanya. Di sini cuma dikasih waktu sekitar 1 jam buat foto-foto sama keliling-keliling. Di sini juga nggak terlalu banyak sih yang bisa dieksplor. Soalnya habis ini kita mau naik LRT-nya di Chongqing yang viral karena LRT-nya itu nembus ke dalam apartemen tempat tinggal warga gitu. Nah, ini lagi mau masuk ke LRT-nya. Sebenarnya kalau misalnya kita pergi sendiri ke sini tanpa ikut tour, mungkin bisa sih naik LRT-nya soalnya ini lumayan jelas dan tulisannya itu nggak tulisan Mandarin semua, jadi ada tulisan bahasa Inggrisnya juga gitu. Nah, titik apartemen yang ditembus sama LRT-nya itu ada di Liziba Station, jadi nanti kita bakal turun di situ. Ini jaraknya cuma 2 station dari balai kota Chongqing. Jadi kota Chongqing ini dijulukin sebagai kota yang cukup gila karena sebenarnya dia itu di pedesaan. Tapi infrastrukturnya itu benar-benar modern banget. Bahkan di sini juga ada yang terkenal lantai 22-nya, bangunan lantai 22, tapi nggak berasa kayak lagi di lantai 22. Jadi berasanya kayak lagi di lantai 1 gitu. Nah, cuma aku nggak tahu itu ada di mana karena aku nggak ke situ. Nah, ini udah mau nyampe stasiun Libiza-nya. Habis itu kita turun. Cuma kalau misalnya kita naik LRT-nya itu tuh rada nggak ngeh sih kalau misalnya kita nembus masuk ke dalam apartemen. Jadi makanya kebanyakan orang-orang itu fotonya dari pinggir jalan, dari seberang jalan karena itu lebih kelihatan LRT-nya nembus ke dalam apartemen. Nah, itu lihat guys di pinggir jalan tuh sebanyak itu dan serame itu orang-orang yang lagi mau foto keretanya masuk ke dalam apartemen. Di bawah situ juga banyak banget orang yang jualan kayak nawarin ngepangin rambut, jualan souvenir gitu-gitu. Nah, ini aku lagi nyebrang dulu. Sebenarnya aku bingung juga sih sama orang yang tinggal di apartemen ini. Apa mereka nggak keberisikan ya setiap hari dilewatin LRT gitu. Terus setiap hari tempat tinggalnya malah jadi tempat wisata turis-turis.
Di sini benar-benar serame itu guys, dan berisik banget karena banyak banget orang yang nawarin jualan. Nah ini keretanya tuh lewat setiap 3 menit. Jadi kalau misalnya keretanya lagi mau lewat nih kayak gini nih, semua orang langsung atur posisi buat foto-foto sama video. Nah nih kalau kita lihat dari bawah baru kelihatan kan kalau keretanya itu nembus masuk ke dalam apartemen. Aku di sini cuma sekitar 20 menitan, soalnya habis itu kita mau lanjut makan siang. Makan siangnya itu di daerah Chai Fang Pei Business Walking Street. Nah, habis makan siang kita dikasih waktu di situ buat belanja-belanja, dan di situ juga ada Hong Ya Cave. Hong Ya Cave itu tuh juga salah satu tempat wisata di Chongqing. Itu sebenarnya bagusnya kalau malam. Jadi lampunya pada nyala-nyala semua nih kayak di foto ini nih kalau malam. Nah cuma malam aku nggak kesini lagi ternyata. Ini dari tempat makan mau jalan ke Hong Ya Cave-nya dulu. Sebenarnya agak lumayan jauh, sekitar 1 kiloan gitu jalan ke Hong Ya Cave-nya. Dan di Hong Ya Cave itu kita harus turun naik lift. Itu dari lantai 11 ke lantai 1. Jadi posisi kita sekarang ini ada di lantai 11. Padahal ngelihatnya kayak di lantai 1 kan. Nah, kalau di Hong Ya Cave-nya itu ada di lantai 1. Jadi tuh sebenarnya kota Chongqing ini tuh kotanya tuh berbukit-bukit. Jadi bisa tiba-tiba kita ada di lantai 11, bisa tiba-tiba kita ada di lantai 5, tapi semuanya terlihat seperti lantai 1, guys. Nah, Hong Ya Cave-nya itu ini, jadi posisi kita sekarang nih kalau berdiri di sini itu tuh di lantai 11-nya Hong Ya Cave. Kita harus naik lift turun ke lantai 1 supaya kita bisa ngeliat kayak susunan-susunan rumah yang nyala-nyala kalau malam kayak di foto yang tadi itu. Cuma liftnya tuh ngantri banget dan liftnya tuh udah tua. Jadi kayak agak serem gitu pas turun lift kayak bunyi geruduk-geruduk. Nah ini Hong Ya Cave-nya itu tuh ini. Yang ada atap-atap rumah ini kalau malam dia semuanya pada nyala. Sebelum turun ke Hong Ya Cave-nya, ini aku keliling-keliling dulu di Chai Fang Pei Business Walking Street yang tadi. Karena kita dikasih waktu di sini sekitar 2 jaman. Terus baru kita nanti turun bareng-bareng ke Hong Ya Cave-nya. Nah ini setelah sekian lama ngantri turun lift,
karena liftnya tuh lama banget juga turun dan naiknya. Nah ini kenapa dinamain Hongya Cave, karena cave yang ini nih guys, yang air terjun itu tadi. Nah ini kita lagi mau naik ke bus, jadi nunggu di sini. Nah ini lantai satunya. Nah tuh kalau misalnya ngeliat dari bawah, sebenarnya bagusnya pas malam sih. Nah malam ini kita dinner makan mala hotpot. Dan di sini kan di Chongqing itu terkenal sama malanya ya. Dan mala di sini tuh beda banget sama mala di Indo. Di sini tuh bener-bener pedesnya parah banget, kebasnya parah banget. Dan menurut aku ini nggak bisa dimakan sama manusia sih. Aku aja bener-bener makan sepitik aja itu bener-bener langsung sariawan di tenggorokan banyak banget. Jadi kalian mending gak usah coba-coba deh guys, apalagi yang gak suka pedes. Dan selama 10 hari aku di sini jadi sariawan di tenggorokan dan itu sengsara banget, jadi gak bisa makan. Cuma perkara makan mala di Chongqing yang super duper pekat banget pedes sama kebasnya. Nah ini aku dari seberang Hongya Cave, kira-kira kelihatannya kayak gitu tuh yang lampu nyala-nyala itu. Nah ini kan kebetulan malam ini tuh ada optional tour untuk naik cruise kayak gini nih, buat menikmati kota Chongqing. Cuma aku nggak ambil, jadinya aku jalan-jalan di sekitaran sungainya, buat sambil nunggu teman-teman tour yang lain, karena yang lain ada yang pada naik. Dan di sini aku foto-foto di jembatan ini juga. Harga naik cruise-nya ini kalau dari orang turnya itu satu orang sekitar 280 yuan atau sekitar 600 ribu rupiah. Karena menurut aku kurang worth it, jadinya aku nggak naik. Jadi aku foto-foto aja di sini. Tuh bagus juga kan guys. Durasi naik cruise-nya itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Ini aku jalan-jalan aja di sekitaran sini, nyebrang naik ke atas buat explore, pingin lihat ada apa sih di seberang. Acara besok pagi itu aku perjalanan balik dari Chongqing balik lagi ke Chengdu. Cuma di Chengdunya kita nggak nyampe kota, jadi kita cuma nginep di pinggiran kotanya karena besokannya kita mau perjalanan ke Chuchaiko. Jadi supaya nggak terlalu jauh, karena kalau nginep di kota itu lebih jauh lagi ke Chuchaiko. Nah itu Hongya Cave-nya, kalau dilihat dari seberang kayak gitu tuh guys. Tapi kalau aku nggak salah ya, tapi harusnya bener sih itu Hongya Cave. Nah ternyata di atas sini itu ada restoran, terus ada hotel juga, tapi kebanyakan restoran sih. Cuma nggak tahu kenapa di sini kok sepi banget ya, kayak nggak ada kehidupan gitu. Tapi dekornya cantik. Oke, jadi acara hari ini di hari kedua di Chongqing itu malamnya kita naik cruise karena aku nggak ikut, jadi aku jalan-jalan di sini. Habis itu kita balik ke hotel dan lanjut ke hari ketiga di Chongqing. Hari ketiga langsung skip ke makan siang karena aku pagi-pagi perjalanan dari Chongqing ke Chengdu itu sekitar 2 jam. Nah ini depan restorannya ada tanaman aneh banget, buahnya itu kayak rambutan tapi kayak lengkeng juga guys. Nah habis makan siang itu kita mengunjungi Panda Zoo. Jadi ini sebenarnya bukan kebun binatang sih, tapi ini kayak penangkaran panda gitu. Jadi di sini Panda Zoo-nya itu dikelola sama pemerintah. Jadi setiap kita mau masuk ke sini itu kalau turis-turis harus kasih lihat paspor, jadi bakal dicek gitu pasportnya sama petugasnya. Nah aku kurang tahu sih masuk ke sini biayanya tuh berapa, karena itu udah include dari orang turnya, jadi aku tinggal ngikut-ngikut doang. Nah ini udah nyampe di tempat pandanya, dari tempat parkir bus ke pintu masuk itu lumayan jauh, harus jalan sekitar 600 meteran gitu.
Tapi sejujurnya aku sih kurang rekomen ya kalau kalian ke Chengdu terus pergi ke penangkaran panda ini. Karena menurut aku pandanya itu lebih bagus di Taman Safari guys. Dan kalian gak perlu effort buat ngeliat pandanya di Taman Safari. Kalau di sini itu super duper effort banget buat ngeliat pandanya. Karena dari pintu masuk jalan ke tempat pandanya itu sekitar 2-3 km. Kita harus jalan kaki dulu. Di sini tuh tempatnya super duper luas banget. Aku juga bingung sih kenapa mereka harus bikin tempatnya tuh segede ini. Padahal pandanya juga ya dikandanginnya cuma secuprit doang gitu loh. Kayak kenapa orang harus effort banget dari pintu masuk harus jalan sejauh itu. Dan pas udah ketemu pandanya nih, kita juga ngelihatnya jauh banget. Lihat aja nih, aku harus zoom ratusan kali supaya bisa ngelihat pandanya tuh lagi ngapain. Tuh lihat guys, sekalinya ketemu itu juga pandanya tuh di semak-semak, bener-bener gak kelihatan. Lebih jelas kalau di Taman Safari yang di dalam kaca udah bebas deh bisa ngelihat pandanya dengan jelas. Udah gitu di Taman Safari juga pandanya lebih gede, lebih bagus. Di sini tuh pandanya tuh kecil-kecil. Dan di sini tuh rame banget sama turis-turis lokal. Aku tuh bingung deh, warga lokal turis-turis di sini tuh emang pada nggak pernah lihat panda apa ya? Sampai bener-bener setiap ada panda itu tuh bener-bener dikerubutin sampai macet, sampai orang nggak bisa jalan gitu loh. Ini di video kelihatannya deket ya guys, padahal ini tuh aslinya tuh jauh banget. Aku tuh mau ngelihat pandanya malah harus ngelihat dari HP supaya kelihatan, karena kalau ngelihat aslinya tuh nggak kelihatan pandanya tuh lagi ngapain. Tapi ini lucu, pandanya ini kayaknya ibu sama anaknya deh, anaknya kayak digendong-gendong gitu. Tapi ya yang aku notice di sini itu bambunya tuh kualitasnya bener-bener bagus banget. Even yang tumbuh di pinggir-pinggir aja tuh bener-bener bambunya tuh ijo-ijo banget gitu loh. Beda banget sama di Indo tuh, lihat tuh. Kayak ijo-ijo seger gitu. Nah jadi di Panda Zoo ini itu tuh ada dua area. Yang satu area sun, yang satu area moon. Jadi matahari sama bulan. Nah pertama itu aku pergi ke area yang sun. Nah itu tuh rame banget. Kalau kalian kesini aku tuh rekomen kalian langsung pergi aja ke area yang moon. Itu tuh lebih gak gitu rame dan pandanya lebih kelihatan. Gak terlalu jauh kayak yang aku videoin ini nih. Ini dia lucu banget, ini aku cepetin karena dia bener-bener berantem tapi sambil slow motion gitu. Ini aku lagi nungguin siapa yang bakalan kalah. Ini juga salah satu panda di area yang moon. Ini ibu sama anaknya lagi nyusu, lucu banget deh. Tuh disayang-sayang sama mamanya. Nah ini yang aku bilang tadi, ini peta Moon Giant Panda tuh logonya bulan. Nah kalian kalau kesini kalian langsung ke area yang moon aja. Gak usah pergi ke tempat yang sun, karena yang sun tuh bener-bener rame banget. Terus ngeliat pandanya juga dari jauh banget. Nah ini yang sun tuh yang logo matahari itu tuh. Aduh setelah keliling berkilo-kilo di dalam ini akhirnya aku mau keluar juga. Keluarnya juga effort banget guys, super duper jauh jalan keluarnya. Aku nggak rekomen sih kalian pergi ke sini, mending lihat aja di Taman Safari. Karena udah nanggung, ini aku sekalian aja lihat ke yang red panda. Red pandanya ini pada nangkring di atas, jadi kita jalan di bawahnya gitu loh. Tapi sebenarnya red panda ini juga ada di Taman Safari dan bahkan kita bisa lebih dekat melihatnya daripada ini. Ini juga rada-rada gak jelas, tinggi banget pada ada di atas pohon. Abis dari Giant Panda, ini kita ke area pusat perbelanjaan, namanya itu Taikoli. Cuma di sini aku nggak gitu banyak ngevlog karena aku lagi nggak enak badan di sini.
Di sini juga kita dikasih waktu free time 1,5 jam. Terus makan malamnya juga di area sini. Aku makan di dalam food court mallnya. Nah, ini area Thai Coli-nya. Aku juga mau rekomendasi ini kalau misalnya kalian pergi ke Cina. Itu di Lawson atau Family Mart pasti ada kok susu fresh milk yang ini nih. Kalian wajib banget beli. Ini tuh enak dan seger banget minum susu ini guys, wajib beli. Nah, habis dari Thai Coli, kita check in ke hotel. Ini aku nginep di Angsana Chengdu Wenqiang. Di sini tuh hotelnya bagus banget. Ini hotel bintang 5, cuma sayang aku cuma 1 malam di sini. Dan bahkan di sini hair dryernya itu Dyson guys. Cuma sayangnya aku nyampe di sini tuh malam, jadinya aku kurang kelihatan ya ini tuh keadaan lobbynya, terus di luar hotelnya tuh kayak gimana. Nah ini di setiap kamarnya itu ada balkonnya sendiri-sendiri. Cuma ini aku bingung sih bukanya gimana, aku udah coba buka tapi nggak bisa. Nah ini tuh hair dryernya Dyson, gila. Dan di sini teh yang disediain di kamarnya itu juga TWG. Oke guys, sekian dulu vlog aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next vlog di China part 2. Bye guys.